Halo sobat-sobat pemerhati channel Wartawan Injil. Video kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari pemilik akun atas nama Api Pemurnian. Baik, kita simak dulu pertanyaannya, kemudian nanti langsung akan saya jawab. Franz Donald YTH. Kalau bisa kamu jelaskan ayat ini dulu. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ibrani 1 ayat 4. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Oke sobat-sobatku, kita langsung akan menjawabnya ya. Ayat yang ditanyakan adalah Ibrani pasal 1 ayat 3 dan ayat yang keempat. Dan kita akan menjawabnya, kita akan membahas mulai dari ayat yang pertama, biar lebih jelas ya. Ini surat Ibrani ya. Surat kepada orang Ibrani. Kita akan baca mulai dari ayat pertama. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ini ayat 1 ya. Jadi ayat 1 memberitahu kita bahwa zaman dulu Allah ketika berbicara dengan manusia melalui perantaraan nabi-nabi. Ayat kedua. Maka pada zaman akhir ini, ia, siapa ia di sini? Allah ya. Telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Siapa anaknya? Ini nanti menunjuk kepada Yesus ya. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah menjadikan alam semesta. Ya. Jadi zaman dulu Allah berbicara melalui perantaraan para nabi. Di zaman akhirnya dengan perantaraan anaknya. Jadi Yesus diidentifikasi sebagai apa? Anaknya. Ya, yang telah ditetapkan oleh Allah untuk mewarisi segala sesuatu. Dan di sini juga dijelaskan bahwa Allah telah menjadikan alam semesta melalui perantaraan Dia. Jadi kalau Allah menciptakan Anda dan saya melalui perantaraan bapak, ibu, kakek, nenek, buyut, kakek moyang, nenek moyang, terus ya, sampai nanti mencapai Adam dan Hawa. Selalu ada perantaraan. Segala bentuk penciptaan di muka bumi ini selalu ada unsur perantaraan. Dan di ayat 2 ini kita diberitahu bahwa anaknya itu yang kemudian kita kenal sebagai Yesus, itu ternyata menjadi perantara bagi Allah selain sebagai wakil Allah untuk menyampaikan firman-firmannya di akhir zaman ini. Tapi juga dikatakan apa di situ? Oleh Dia, jadi oleh Yesus, Allah telah menjadikan alam semesta. Bahasa Inggrisnya ini through him, melalui Yesus, melalui Dia. Jadi Yesus adalah perantara. Nah, sekarang kita ke ayat yang ketiga, yang dijadikan pertanyaan oleh pemilik akun atas nama Api Pemurnian. Wih, namanya bagus ya, Api Pemurnian. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat saudara pemilik akun Api Pemurnian. Karena pertanyaan Anda itu, maka bisa tampillah atau hadirlah video ini. Kita ke ayat yang ketiga, ke inti pertanyaan Anda ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Perhatikan baik-baik. Ia siapa di sini? Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Siapa ia? Yesus.
Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Jelas kan? Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Kemudian, dan gambar wujud Allah. Jelas? Yesus adalah apa? Cahaya kemuliaan Allah. Yesus ini cahayanya. Juga dikatakan dan gambar wujud Allah. Sobat-sobatku, itu di dalam akuarium ya adalah ikan. Ikan beneran itu. Ya. Ikan. Sedangkan ini yang ada di papan ini adalah gambar ikan. Itu adalah ikan sungguhan. Ini ikan. Halo ikan. Sedangkan ini adalah gambar ikan. Lah, sama enggak gambar ikan dengan ikan beneran? Sama enggak? Ya jelas enggak sama. Ya, sangat berbeda. Bahannya aja beda. Bahan ikan ini beda dengan gambarnya. Gambarnya ini cuma dari apa? Dari tinta. Ini bisa dihapus. Cling. Ya, dihapus. Terus ini ada tinta. Ini tintanya ada dimasukin di dalam apa namanya ini spidol snowman ya. Kemudian digambar. Ini dari tinta loh, tinta. Twing, kasih mata, kasih mulut, kasih sirip, sisiknya. Ini gambar ikan ya. Jadi gambar dengan ikan aslinya jelas sangat berbeda ya. Gambar bukan aslinya. Nah, itu tadi sekedar ilustrasi atau analogi sahabat-sahabatku ya. Gambar ikan beda dengan ikan yang sebenarnya. Nah, demikian juga di dalam ayat 3 ini dikatakan selain Yesus disebut adalah cahaya dan kemuliaan Allah, Yesus juga disebut sebagai gambar wujud Allah. Nah, jadi yang namanya gambar dengan aslinya jelas tidak sama. Jika di dalam kitab Kejadian kita juga diberitahu bahwa Adam dan Hawa, Adam diciptakan manusia pertama itu dengan gambar dan citra Allah. Jadi Adam itu yang mulia, yang belum terkontaminasi dosa, yang belum jatuh dosa, yang masih memiliki kemuliaan Allah, itu bisa disebut sebagai gambarnya Allah. Ya, Adam yang belum jatuh dosa loh ya. Yang pikirannya masih sangat jernih, nuraninya sangat suci, belum terkontaminasi kejahatan. Itu bisa disebut sebagai gambar dan citra Allah. Nah, artinya jelas sahabat-sahabatku ya. Yesus jelas bukan Allah itu sendiri. Jika di ayat 1, ayat 2 kita sudah diberitahu bahwa Yesus adalah perantara. Perantara Allah dalam berkarya. Ya jelas si perantara bukan dia yang diperantarai. Ya. Kemudian di ayat 3 juga dikatakan dia adalah cahayanya. Cahaya kemuliaan Allah. Jadi Yesus ini cahayanya, bukan Allahnya itu. Ya. Kemudian juga ditegaskan bahwa dia adalah gambarnya Allah. Nah, menarik, kita lanjutkan lagi. Dan setelah ia, siapa ia ini? Yesus ya. Selesai mengadakan penyucian dosa. Ia, siapa ia? Yesus ya. Yesus duduk di sebelah kanan yang maha besar. Jadi Yesus setelah selesai mengadakan penyucian dosa, kemudian Yesus duduk di mana? Di sebelah kanan yang maha besar. Siapa yang maha besar? Allah. Yesus adalah siapa? Dia yang duduk di sebelahnya yang maha besar. Yesus yang juga disebut sebagai cahaya dan kemuliaan Allah itu berada di sebelahnya yang maha besar.
berada di sebelahnya Allah. Jelas Yesus bukan Allah itu sendiri. Allah adalah yang berada di sebelahnya Yesus. Yesus juga yang disebut sebagai anaknya itu adalah yang di sebelahnya Allah yang maha besar. Sangat jelas ya. Kemudian kita ke ayat yang keempat. Tapi sebelum kita ke ayat keempat, sahabat-sahabatku, saya ingin mengingatkan juga bahwa ayat yang mirip dengan Ibrani 1 ayat 3 ini yang mengatakan bahwa Yesus berada di sebelahnya Allah yang maha besar itu ada 14 lagi ayat lainnya. Ada banyak ayat di kitab perjanjian baru yang begitu jelas mengatakan ketika Yesus di surga, Yesus berada di sebelahnya Allah. Dua diantaranya yaitu kisah 7 ayat 55 dan 56. Itu adalah kisah ketika Stefanus hampir mati dilempari batu. Kemudian Stefanus melihat langit terbuka. Dan Stefanus yang dikuasai, dipenuhi Roh Kudus itu melihat Yesus ada di sebelahnya Allah yang maha kuasa. Silakan dibuka sendiri nanti ayatnya ya. Kisah Rasul pasal 7 ayat 55 dan 56. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus melihat langit terbuka dan melihat Yesus ada di sebelahnya Allah. Jadi jelas, Yesus bukan Allah itu, tapi Allah adalah Dia yang berada di sebelahnya Yesus. Atau Yesus adalah yang berada di sebelahnya Allah. Oke, sekarang kita lanjut ke ayat yang keempat yang ditanyakan oleh pemilik akun atas nama Api Pemurnian. Demikian bunyi ayat 4. Jauh lebih tinggi. Ini sebenarnya lanjutan dari ayat 3 ya. Jadi gini, bacanya harus dari ayat 3. Ia, Yesus ya maksudnya, duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Tingginya itu seberapa? Jauh, ayat 4 ditegaskan. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Ya, jadi Yesus berada jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Posisinya Yesus di mana? Di sebelahnya Allah. Posisi malaikat jauh di bawahnya. Ya, jadi Yesus sangat tinggi. Tingginya seberapa? Di sebelahnya Allah, di atas segala malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, di sini Yesus ya. Jadi nama yang diberikan kepada Yesus jauh lebih indah daripada nama mereka. Mereka maksudnya malaikat-malaikat. Jadi posisi Yesus setelah melakukan penyucian dosa, kemudian Yesus duduk berada di sebelahnya Allah yang maha tinggi. Jadi ada Allah maha tinggi, sebelahnya ada Yesus. Dan posisi Yesus ini jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat yang lain. Ya. Nah, kemudian ini yang harus sahabat-sahabat pahami. Cerna baik-baik, pahami dengan teliti ya. Jangan sampai gagal paham. Ayat 4 mengatakan bahwa jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya. Jadi Yesus dikaruniai nama yang lebih tinggi daripada nama mereka. Lebih indah ya. Bukan lebih tinggi. Yang lebih indah daripada nama malaikat-malaikat yang lain. Nah, Yesus ini dikaruniai nama yang sangat indah. Nah, pertanyaannya adalah, siapa yang mengaruniai? Jelas, Allah. Ya. Siapa yang diberi karunia? Yesus. Siapa yang mengaruniai? Allah. Ya. Jadi jelas sekali, Yesus jelas bukan Allah itu sendiri. Allah adalah yang memberi karunia kepada Yesus. Sedangkan Yesus adalah pribadi penerima karunia. Pemberinya Allah, penerimanya Yesus. Very clear ya. Yesus bukan Allah itu sendiri. Apalagi kalau kita baca di ayat-ayat berikutnya, nanti di ayat ke-5 sampai ayat ke-9 ya. Sangat jelas. Yesus adalah sang anak. Dan Allah adalah Bapa.
Jadi Allah yang maha tinggi atau yang disebut sebagai maha besar itu adalah Bapa. Dan Yesus adalah anak. Very clear ya. Sangat jelas sahabat-sahabatku. Begitu jelas. Oke sahabat-sahabatku, terutama khususnya kepada pemilik akun atas nama Api Pemurnian. Anda minta dijelaskan dan saya terangkan. Namanya terangkan nih. Sebenarnya sudah jelas tapi lebih diterangkan lagi. Bahwa Ibrani pasal 1 justru menegaskan bahwa Yesus adalah anak, Yesus adalah perantara, dan Yesus bukan Allah yang maha besar. Allah yang maha besar adalah yang mengaruniakan kepada Yesus nama yang lebih indah daripada yang dikaruniakan kepada malaikat-malaikat. Allah yang maha besar adalah pemberi karunia, dan Yesus adalah penerima karunia. Allah yang maha besar adalah sang sumber, dan Yesus adalah cahaya kemuliaan dari Allah. Ya, Yesus adalah apa? Gambarnya. Sedangkan Allah adalah sang maha besar. Jelas ya? Oke, sampai jumpa di video yang lain. Salam sejahtera. Shalom.